Shalom. Shalom. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita bersuka cita karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, sidang jemaat Tuhan pribadi lepas pribadi. Kalau kita boleh ada pada pagi hari ini, kita percaya semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kasih Tuhan yang melimpah dalam setiap kehidupan kita. Kita tahu kekuatan kita terbatas, kehebatan kita terbatas, tapi pada pagi hari ini kita mau datang pada pribadi yang tak terbatas, yaitu Yesus Tuhan. Kita tahu kekuatan kita hanya ada dalam Dia, sukacita kita hanya ada dalam Tuhan, bahkan pengharapan kita hanya di dalam Tuhan. Pagi hari ini kita mau datang dengan hati yang terbuka. Kita mau minta kekuatan Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Sebelum kita masuk dalam ibadah, mari kita tinggalkan setiap kegiatan kita. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Ucapan syukur kami Tuhan yang terbaik kami kembalikan kepadamu pada pagi hari ini. Karena kasih Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan yang sempurna bagi setiap kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan kami boleh ada di bait-Mu yang suci Tuhan. Kami rindu membawa setiap hati kami, membawa setiap kehidupan kami Tuhan, untuk kami boleh mempersembahkan hidup kami yang terbaik kepadamu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, Kau lihat setiap hati kami. Kami mau membuka hati kami Tuhan. Biarlah kekuatan-Mu, sukacita-Mu Tuhan hadir dalam setiap hati kami. Kami menikmati lawatan-Mu Tuhan dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah kami Tuhan dari awal hingga akhirnya sebentar Tuhan. Urapan Tuhan, kasih Tuhan melimpah bagi setiap kami. Kami percaya ketika kami datang dengan sukacita, ketika kami datang dengan penuh pengharapan Tuhan, kami percaya ada janji Tuhan yang Kau nyatakan bagi setiap kami. Kami percaya bahwa kasih Tuhan itu mengalir melimpah dalam setiap hidup kami. Kami datang dengan sakit penyakit Tuhan, kami pulang sebentar dengan kekuatan baru. Kami datang dengan segala pergumulan kami Tuhan, sebentar kami pulang dengan jalan keluar yang terbaik daripada Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Inilah ucapan syukur kami Tuhan, inilah doa kami. Dan kami berdoa sesuai doa yang Kau ajarkan dalam kehidupan kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Mari kita angkat pujian kita. Dialah kekuatan kita, Dia sumber kekuatan kita. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatanku Tuhan. Engkaulah kekuatanku. Haleluya. Tempat perlindunganku saat badai menerpa. Haleluya. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku.
sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku Tuhan. Kami percaya hanya di dalam Engkau kekuatan kami Tuhan. Engkaulah kekuatanku. Haleluya. Tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacita sejauh langit. Mari sidang jemaat Tuhan, sejak kita bangkit berdiri. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku. Sekali lagi, sejauh langit. Haleluya. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacita. Kaulah Tuhan, kekuatanku. Haleluya.
Engkaulah Tuhan, kekuatanku. Engkaulah Tuhan, kekuatanku. Haleluya. Engkaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya. 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 Oh Tuhan, Engkau kekuatan kami, Engkau sumber penghiburan kami, Engkau pengharapan dalam hidup kami. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau dalam hidup kami. Oh, kami puji nama-Mu, Yesus. Haleluya. 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 Engkau sumber kekuatan bagi kami, sumber penghiburan kami, sumber kemenangan kami. Hanya nama-Mu kami puja. Hanya nama-Mu saja. Engkau layak terima pujian, Engkau layak terima kemuliaan. Haleluya. Haleluya. Engkau baik, Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, Yesus. Engkau baik, Engkau baik bagi kami. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu selama-lamanya. Yesus, Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau, sebab Engkau layak terima kemuliaan kami, sumber kekuatan kami. Sumber kekuatan dalam hidup kami hanya dalam Engkau saja. Sukacita kami, pengharapan kami Tuhan hanya dalam Engkau. Terima kasih Yesus. Amin. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit,
kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, keagungan-Mu Tuhan, keagungan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Engkau layak terima pujian kami, Engkau layak terima kemuliaan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memuji meninggikan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Kita bersuka cita pagi hari ini karena Dia berikan kita kekuatan, Dia berikan kita kuasa untuk mengalahkan setiap musuh-musuh kita. Kita angkat pujian. Haleluya. Amin. Ku diberi kuasa, ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Haleluya. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Jika Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Amin. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa, ku pakai kuasa dari Raja mulia. Jika Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Jika Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Jika Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan.
Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala. Sungguh besar Kau Tuhan, sungguh besar Kau Tuhanku. Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Amin. Yesus, Engkau baik. Haleluya. Segala pujian kami hanya bagi-Mu. Sukacita kita tetap memuji Tuhan. Dia mati bagi kita, bahkan Dia bangkit karena Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Kita angkat pujian ini. Dia mati bagiku. Haleluya. Haleluya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Dia ada di dalamku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. He's so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you. He is so good. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Hallelujah.
Haleluya. Puji Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Allah. Setiap musim dalam hidup kita, suka duka, pencobaan, pergumulan, berkat, kita lalui bersama dengan Tuhan. Kita percaya bahwa setiap musim Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai setiap kehidupan kita. Kesiapan hati kita oleh diisi kebenaran firman Allah pagi hari. Haleluya. Musim akan selalu berganti. Amin Tuhan Yesus. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan, ku yakin Tuhan memberkati. Haleluya. Ku yakin Tuhan melindungi. Amin. Burung di udara Tuhan pelihara, karena sekali lagi musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan, ku yakin Tuhan memberkati. Amin. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu, oh Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku takkan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Tuhan selalu, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan
dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Terima kasih Tuhan. Kami sangat yakin dan percaya dengan iman kami Tuhan, bahwa Engkau selalu memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami memiliki Allah yang hebat, Allah yang luar biasa dalam hidup kami, yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan memberkati kami dalam firman. Tutup bungkus hamba-Mu dengan kuat kuasa-Mu, sehingga firman-Mu yang boleh dibentangkan kami boleh sama-sama terima, kami bersama lakukan dalam setiap kehidupan kami. Kau berkati dan jemaat-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Setiap kehidupan kita masing-masing, entah keadaan kita di tengah-tengah pandemi saat ini, kita tetap berserah kepada Tuhan. Dan saya berdoa setiap kita tetap mengikuti protokol kesehatan dengan baik. Walaupun mungkin beberapa atau mungkin setiap kita sudah divaksin, tapi di tengah-tengah penderitaan seperti saat ini, saya berdoa setiap kita mari tetap berharap kepada Tuhan. Dan hari ini saya sangat bersyukur sekali lagi untuk bisa hadir bersama-sama dengan kita semua untuk bisa membagi berkat bagi kita dalam kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya setiap jemaat yang ada di Telo siap mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita bersama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh mengucap syukur atas kebaikan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Hari ini kami menunaikan ibadah kami kembali lagi, menyembah dan memuji Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, dan saat ini juga Tuhan Engkau akan mengajar kami lewat kebenaran firman-Mu. Kami mau tunduk dan kami mau melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan kekasih juga kami yang sejati. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, hari ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang saya bisa beri topik adalah beriman di tengah penderitaan. Sekali lagi, saya beri topik beriman di tengah penderitaan. Saya mengajak kita untuk membaca ayat terlebih dahulu dan setelah itu kita akan merenungkannya. Kita buka Lukas pasal 22
ayat 41 sampai 44. Lukas 22 ayat 41 sampai 44. Firman Tuhan katakan begini. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mulah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Amin. Bapak Ibu, saya ingin bertanya setiap kita, apakah kita pernah merasakan penderitaan? Apakah kita pernah merasakan yang namanya di tengah penderitaan kita bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, tolonglah aku." Atau mungkin lagi ada pertanyaan, pernahkah kita bertanya, "Tuhan, di manakah Engkau?" Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini sering sekali dilontarkan oleh banyak anak-anak Tuhan, khususnya di tengah-tengah penderitaan. Maka dari itu saya mengajak kita untuk berpikir sejenak dan merenungkan firman Tuhan yang kita gumuli hari ini secara seksama. Nah, banyak orang memiliki konsep yang keliru tentang iman. Dan sayangnya mereka yang paling banyak berbicara tentang iman adalah mereka yang paling sering salah dalam memahami iman, Bapak Ibu. Saya berharap setiap kita mau terus belajar, mau terus bertumbuh. Kenapa? Karena dari zaman ke zaman kita melihat ada begitu banyak orang Kristen beriman dengan keliru. Dalam sejarah Kristiani, banyak tokoh iman pernah mengalami yang namanya malam gelap, atau tentang bagaimana keberadaan tentang keraguan-raguan iman. Contohnya adalah, kalau Bapak Ibu pernah membaca atau membaca sejarahnya Bapak Ibu, yaitu yang bernama Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer ini pernah dipenjara waktu zaman Nazi memerintah, Bapak Ibu. Nah, sewaktu di penjara, Bonhoeffer ini pernah mengalami keraguan iman akan Allah. Ia melihat Allah itu lemah dan tidak berdaya atas kejahatan. Lalu ia mempertanyakan mengapa Allah yang kuat dan perkasa membiarkan kekejaman Adolf Hitler, Bapak Ibu, sehingga membantai begitu banyak orang Yahudi. Nah, di dalam keraguan iman ini, Bapak Ibu, atau tanda kutip malam gelap jiwa seperti ini mampu mengguncangkan fondasi dan sendi iman seperti seorang teolog Dietrich Bonhoeffer, karena membuat seseorang merasakan ketidakhadiran Allah, sehingga sering membuat seseorang berteriak kepada Tuhan, menanyakan di mana Allah saat dia membutuhkan pertolongan atau jawabannya. Pernahkah kita mengalami hal ini? Atau apakah kita sedang mengalami seperti itu di tengah-tengah penderitaan kita, Bapak Ibu? Kalau kita melihat saat ini, Bapak Ibu, sudah lebih dari 1 tahun atau hampir 2 tahun, Bapak Ibu, sejak pertama kali pemerintah mengkonfirmasi kasus COVID-19 di Indonesia. Kita coba ingat bahwa waktu itu
Tidak ada yang menyangka bahwa pandemi akan berlangsung selama ini, dan bahkan juga tidak ada yang menyangka bahwa keadaan kita sama sekali tidak bertambah baik. Dan pada akhir 2020 kita sempat merasakan sedikit kelegaan Bapak Ibu, tapi tiba-tiba kasus COVID mengalami kenaikan lagi di awal bulan Februari 2021. Dan kemudian ketika kita sudah mulai merasa lega lagi, gelombang yang lebih besar lagi melanda akhir Mei. Lalu sampai sekarang, dan entah kapan berakhirnya Bapak Ibu. Nah, sekarang ini kita seperti tidak habis-habisnya setiap hari menerima berita tentang orang yang kita kenal, orang-orang yang kita tahu mati karena COVID, menderita karena COVID, bahkan meninggal Bapak Ibu. Dan selama pandemi juga hidup kita mengalami banyak perubahan. Awalnya kita merasa hidup kita tidak hidup hanya terganggu karena rencana yang harus berubah atau batal. Ada perasaan ketidakpastian di depan, tapi lama-kelamaan kita menyadari bahwa ini jauh lebih parah dari sekedar rencana-rencana yang terganggu. Karena apa? Karena ekonomi kita juga mulai mengalami kesulitan, hidup akan menjadi sulit bagi banyak orang. Kemudian semakin banyak orang atau mungkin kita sendiri yang mengalami kesepian karena isolasi, berbagai masalah keluarga pun kemudian bermunculan, orang mulai bosan, penderitaan itu tambah nyata, orang-orang yang kita kasihi sakit dan meninggal. Maka yang kita bisa rasakan hari-hari ini Bapak Ibu, bahkan mungkin kita melihat di luar yang adanya perasaan khawatir, takut, gelisah, duka Bapak Ibu. Itulah yang dirasakan banyak terakhir orang hari ini Bapak Ibu. Sehingga ada yang berkata Bapak Ibu, terbentuk dalam iman mereka. Saya berharap kita tidak seperti itu Bapak Ibu. Tetapi firman Tuhan hari ini ingin menyadarkan kita bahwa kita harus beriman sungguh-sungguh di tengah penderitaan. Karena banyak orang atau ada yang berkata bahwa iman itu adalah perasaan. Iman itu adalah keadaan. Maka itu Bapak Ibu adalah keliru. Mengapa? Bukan berarti iman itu tidak ada sangkut pautnya dengan perasaan Bapak Ibu. Namun kita tidak boleh membatasi iman hanya pada perasaan saja. Kalau kita hanya membatasi iman pada perasaan, maka itu bukanlah iman yang sejati. Sebenarnya yang paling penting dalam kehidupan kita bukan memiliki iman yang besar Bapak Ibu. Seperti kita merasa bahwa iman saya besar gitu ya. Bukan. Tetapi yang paling penting adalah iman yang benar Bapak Ibu. Bukan iman yang besar. Karena kalau cuma iman yang besar, keyakinan yang besar, perasaan yang besar, tidak peduli seberapa besar keyakinan kita, namun kalau kita meyakini hal yang keliru, maka iman kita akan tetap goyah. Kalau iman kita bertumpu pada perasaan, maka perasaan kita berubah, iman pun kita berubah. Kalau iman kita bertumpu pada keadaan, keadaan berubah, iman kita juga jadi berubah dan goyah. Itu tidak benar. Tetapi Bapak Ibu, sebaliknya, walaupun iman kita kecil dan mungkin
ada keraguan sedikit dalam iman kita di dalamnya, maka selama kita beriman dengan benar, maka kita akan baik-baik saja. Bapak Ibu, percayalah, keadaan itu tidak akan pernah menghancurkan iman kita. Amin. Sekali lagi, keadaan tidak akan pernah menghancurkan kita. Keadaan yang kita alami seperti hari ini hanya mengungkapkan kualitas iman kita yang sebenarnya. Apakah kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan atau hanya bermain-main? Jadi kalau ada yang merasa keadaannya begitu berat, betul keadaan kita hari-hari ini berat, tetapi sesungguhnya ada perbedaan antara orang yang percaya kepada Tuhan dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Orang yang meragukan itu berbeda dengan tidak percaya. Orang yang tidak percaya, unbelief, itu sudah tidak ada harapan lagi. Dia sama seperti orang ateis, orang yang tidak percaya kepada Allah, orang yang tidak mengenal Allah. Tapi orang yang ragu, masih ada titik, masih ada hal yang patut bisa diimani oleh Allah, imani kepada Allah. Maka dari itu saya mengajak kita Bapak Ibu untuk merenungkan ini, supaya kita beriman bukan karena keadaan, tetapi kita beriman karena kita percaya kepada Tuhan. Ingat Bapak Ibu, ada sebuah statement berkata begini Bapak Ibu, dan baik kita untuk merenungkannya. Tekanan dalam hidup itu tidak terelakkan, tetapi hidup dalam tekanan itu adalah pilihan. Sekali lagi, tekanan dalam hidup kita ini tidak terelakkan. Tidak mungkin kita hidup dipisahkan oleh tekanan. Pasti selama kita masih hidup selalu ada tekanan. Tetapi hidup dalam tekanan, hidup dalam stres, itu pilihan. Jadi jangan stres ya. Nah, pertanyaannya sederhana Bapak Ibu. Di tengah kondisi seperti ini, di tengah penderitaan seperti ini, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Ayat yang tadi kita baca memberitahukan kepada kita apa? Tuhan Yesus adalah contoh yang paling baik. Contoh yang paling baik apa arti menjadi manusia di hadapan Allah Bapak Ibu. Dia bukan saja Allah yang menjadi manusia, tetapi dia juga hidup sebagai manusia. Dia bukan hanya sekedar cerita dongeng Bapak Ibu yang menjadi manusia, tapi dia real, sungguh-sungguh menjadi manusia. Itu berarti dia mengalami banyak sekali pengalaman yang dia rasakan secara fisik dan real, yang sungguh-sungguh menjadi manusia. Dia punya emosi dan termasuk penderitaan. Sama seperti yang dirasakan oleh manusia. Perbedaannya hanyalah dia tidak berdosa di tengah semua penderitaan semua itu. Kita tahu bahwa penderitaan dan ketakutan yang sangat besar yang pernah dialami Yesus adalah waktu dia bergumul di Taman Getsemani ini, sebelum kemudian dia ditangkap dan disalibkan Bapak Ibu. Jadi Tuhan Yesus itu waktu dia jadi manusia, dia bukan takut karena paku atau tombak yang menusuk tubuhnya, atau cambuk yang melukai tubuhnya, atau salib yang, tetapi sesungguhnya
kalau kita teliti melihat firman Tuhan, sesungguhnya kita diberitahukan bahwa hal yang menakutkan Yesus pada waktu itu adalah bagaimana dia terpisah oleh Bapaknya, Bapak Ibu. Karena dia mati, dia harus mati, ganti kita karena dosa. Harus diselesaikan. Alkitab juga berkata, di tengah penderitaan dan ketakutan itu, keringatnya, yang tadi kita baca, keringatnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan di tanah, Bapak Ibu. Sebuah tanda penderitaan batin yang sangat begitu berat, begitu besar. Di tengah kondisi itulah Yesus berseru kepada Tuhan, kepada Bapaknya, "Bapa, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku." Tapi dia tidak hanya berhenti sampai di situ. Dia sambung lagi, "Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka di sini kita diberitahukan, di satu sisi, jikalau boleh, Yesus ingin lepas dari penderitaan itu. Dia minta itu kepada Bapa. Tapi di sisi lain, dia percaya kepada Bapa. Dia menyerahkan dirinya kepada kehendak Bapa. Begitu juga dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Ada hal-hal yang baik yang kita bisa pelajari dari ayat yang kita baca hari ini. Yaitu poin yang pertama, kalau kita ingin beriman terus dengan benar di tengah penderitaan, maka dari itu poin pertama adalah kita jujur pada Tuhan dan percaya pada kehendak-Nya. Poin pertama, kita jujur pada Tuhan dan percaya pada kehendak-Nya. Bapak Ibu, apa yang dilakukan Yesus di tengah penderitaan dan ketakutan itu menunjukkan kepada kita bahwa ketakutan, tangisan, stres kita, hal yang berat sekalipun dalam kehidupan kita bukanlah berarti kita kekurangan iman. Karena bukan saja itu wajar sebagai seorang manusia, tetapi juga adalah tanda bahwa kita memang hidup di tengah dunia atau di dalam dunia yang sudah rusak, Bapak Ibu. Kita memang hidup di dalam dunia yang penuh penderitaan. Kita memang hidup di dalam dunia yang banyak hal yang hancur, yang rusak, Bapak Ibu, yang salah, yang berantakan terjadi dan sungguh-sungguh terjadi dalam dunia ini. Dan manusia tidak bisa mengontrolnya. Sehingga apa? Kita tidak pernah akan puas di dalam dunia ini. Makanya setiap kita kalau bertumpu keyakinan kita pada keadaan di dalam dunia ini, maka percayalah, saya mau kasih tahu, kita tidak akan pernah puas, Bapak Ibu. Masalah akan datang terus, problem akan datang terus. Dan kalau kita lari dan mencoba untuk meyakini, mencari sebuah jalan keluar di dunia, maka kita tidak akan pernah puas. Kita akan terus mencari yang ada
kita putus asa. Maka dari itu, kita mau mencari apa? Atau kita percaya pada janji Tuhan. Kita beriman pada janji Tuhan. Yang dimana janji Tuhan berkata bahwa kita mengharapkan dunia yang baru, yang Tuhan janjikan bagi kita yang percaya kepadanya, di mana suatu kali semua yang hancur, yang salah, yang berantakan itu akan diluruskan kembali dan penderitaan akan dihapuskan, Bapak Ibu. Maka sebetulnya kita merindukan yang mana? Apakah dunia yang sekarang ini atau dunia yang Tuhan janjikan kelak, Bapak Ibu? Memang dunia yang dijanjikan Tuhan itu belum ada, belum kita rasakan saat ini. Tetapi waktu kita meminta tolong kepada Tuhan, Tuhan melepaskan kita dari penderitaan yang sekarang. Itu sudah menjadi tanda bahwa kita merindukan dunia yang baru. Tetapi mari kita memintanya juga sambil percaya dan berserah kepada Bapa. Karena Bapa bukan saja mengerti kehidupan kita, tetapi Bapa juga peduli hidup kita di dunia yang sekarang ini, Bapak Ibu. Pertanyaannya, percayakah kita? Jujurkah kita kepada Tuhan? Karena ada banyak sekali setiap anak-anak Tuhan, entah itu jemaat, entah itu hamba Tuhan, setiap kita yang menggolongkan diri kita umat Kristen yang sejati, seringkali kita meragukan janji Tuhan. Saya ingin kuatkan kita, mari kita jujur pada Tuhan. Kalau kita salah, minta ampun, bertobat, berubah, dan percaya sepenuhnya pada kehendak-Nya. Yang kedua, poin yang kedua yang kita bisa pelajari, Allah menyertai kita. Satu hal yang sangat indah waktu kita membaca tulisan ini, Bapak Ibu, adalah di tengah penderitaan dan ketakutan Yesus itu, yaitu Bapa kemudian mengutus malaikat dari langit menampakkan diri kepada Yesus untuk memberi kekuatan kepadanya. Nah, sesungguhnya ini memberitahukan kepada kita bahwa Allah hadir di sana sekalipun malaikat tidak menampakkan diri, tetapi Dia menyatakan penyertaannya dengan lebih jelas di saat Yesus membutuhkan. Bapak Ibu, sederhana poinnya, bahwa Allah menyertai kita. Allah sungguh-sungguh menyertai kita, Bapak Ibu. Saya berdoa supaya setiap kita juga mengalami ini. Apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan, apapun perasaan kita, apapun yang kita pikirkan tentang Allah, sesungguhnya Allah tetap bersama kita, menyertai kita dan peduli kita, Bapak Ibu. Tetapi saya berdoa juga supaya setiap kita, supaya jikalau Tuhan anggap baik kita tetap ada dalam penderitaan, biarlah Dia menyatakan penyertaannya dengan lebih jelas di saat kita sangat membutuhkan, Bapak Ibu. Tetapi sekalipun kalau tidak, yakinlah Bapak Ibu, Dia tidak pernah jauh dan tidak peduli, Bapak Ibu. Dia selalu mau hidup kita beriman, berpaut terus kepada Dia, dan tidak mempunyai perasaan bahwa Allah tidak peduli. Tidak, Bapak Ibu.
Dia sungguh ingin kita hidup terus bergantung kepada Dia. James Banks berkata begini Bapak Ibu, Yesus mengerti setiap pergumulan manusia. Bahkan ketika permohonannya tidak dikabulkan demi kita, Yesus menunjukkan bagaimana kita dapat mempercayai Allah untuk memenuhi setiap hal yang kita butuhkan. Betul Bapak Ibu. Walaupun bahkan Yesus mengerti Bapak Ibu, ketika permohonannya tidak dikabulkan, itu pun demi kita Bapak Ibu. Yesus meminta, cawan ini kalau bisa jauh daripadaku. Dan walaupun waktu dia meminta, tapi biarlah kehendakmu sajalah yang jadi Bapa. Dan kita tahu persis, cawan itu tidak lalu daripadanya. Dia tetap mati di kayu salib, Bapak Ibu. Itu pun menunjukkan kepada kita bagaimana kita terus-menerus mempercayai Allah dalam kehidupan ini. Walaupun kita tidak mendapatkan jawaban seperti yang kita inginkan, tetapi sesungguhnya Tuhan memberi jawaban sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Bapak Ibu, saya berdoa setiap kita, mari kita boleh berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau boleh ini berlalu, tapi saya ingin mengajak kita dengan percaya dan berserah kepada Tuhan. Kita juga harus berdoa, bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Bapak Ibu, percayalah dalam kehidupan kita bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Dalam setiap penderitaan, dalam setiap pencobaan, Dia selalu setia dan memberi jalan keluar bagi kita sesuai yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Bukan. Dia pasti menjawab apabila kita berseru kepadanya. Tabahkanlah hati kita Bapak Ibu, walau badai menghadang, penderitaan terus datang, tetapi Dia Allah yang setia, yang terus menyertai kita. Percayalah. Maka dari itu, saya mengajak kita untuk terus beriman di tengah penderitaan. Maka dari itu, terakhir, kalau kita tahu dunia ini dipenuhi dengan segala kerusakan yang tidak bisa kita kontrol. Dunia ini dipenuhi dengan segala hal yang berantakan, rusak total. Maka dari itu, sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu bertanya dalam diri kita, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya akan ikut menambah kerusakan, kehancuran, kesalahan, berantakannya dunia ini? Ataukah kita akan membawa pengharapan di tengah penderitaan ini? Apakah kita membawa kebenaran, kebaikan, kasih di tengah dunia ini, di tengah-tengah keluarga kita? Kebaikan, kasih di tengah-tengah hubungan suami dan istri, kasih di tengah anak-anak,
kasih, kebaikan di tengah pelayanan? Kita perlu bertanya, Bapak Ibu. Apakah kita bertanya, apa yang bisa kita lakukan supaya orang-orang lain bisa melihat pengharapan yang Tuhan janjikan di akhir-akhir waktu yang semakin singkat ini? Apa yang bisa kita lakukan supaya orang-orang lain bisa beroleh kekuatan di dalam Tuhan dan percaya dan berserah kepada Tuhan di tengah penderitaan ini, Bapak Ibu? Stop dengan mengeluh. Stop dengan tidak mempercayai Tuhan. Stop dengan meragukan janji Tuhan. Tetapi sebaliknya, mari kita menjadi duta bagi Allah di tengah dunia ini, beriman di tengah penderitaan. Mari kita berdoa. Kita tundukkan kepala kita, Bapak Ibu. Saya tidak tahu apa yang kita alami hari-hari ini, Bapak Ibu. Tetapi saya minta setiap kita berdoa kepada Tuhan. Untuk meresponi firman Tuhan, saya mengajak kita menyanyikan satu pujian. Sambil kita merenungkan kehidupan kita. Sungguhkah aku beriman di tengah penderitaanku? Kalau setiap kita mungkin mendapati bahwa aku sudah percaya, aku sudah berserah kepada Tuhan, tetapi penderitaan tidak berhenti dalam kehidupan kita, percayalah, Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Sungguhlah Tuhan, kami percaya kepadamu, karena Engkaulah satu-satunya tempat kami berharap. Sungguhlah Tuhan, Engkaulah satu-satunya tempat kami beriman kepada Tuhan. Kami tidak mau beralih kepada yang lain, tidak mau jatuh kepada kesalahan yang sama, tapi kami mau berusaha tetap hidup bergantung kepada Tuhan.
Ada begitu banyak kesalahan yang kami buat di hari-hari yang lalu. Tapi hari ini kami mau bangun iman kami mau bangun hidup kami kembali. Beriman, percaya, jujur kepada Tuhan bahwa Engkau Allah yang menyertai kami. Satu-satunya yang terbaik dalam hidup kami adalah bahwa Allah beserta dengan kami. Hamba berdoa kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan, mulai dari gembala sidang dan seluruh staf, para hamba-hambamu yang ada di gereja Tuhan di Indonesia, jemaat Telo Makassar, Bethlehem. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Tuhan memberkati kehidupan seluruh anak-anak di dalam lindungan sayap. Engkau tetap memberkati kehidupan mereka dalam perekonomian mereka, dalam keluarga mereka. Tuhan cukupkan. Terima kasih Bapa. Kasih karunia dan anugerah Tuhan melimpah atas kehidupan kami semua. Kami terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita memberikan korban syukur kita, mari kita satu kembali dalam doa. Kita berdoa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan pada kesempatan siang hari ini, di mana kami sudah dikenyangkan oleh kebenaran firman-Mu. Materaikan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami senantiasa Tuhan untuk berharap kepadamu di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah persoalan hidup yang kami hadapi, baik secara pribadi, dalam kehidupan kami, dalam keluarga rumah tangga kami. Biarlah Tuhan kebenaran firman-Mu yang senantiasa menjadi kekuatan, menjadi penghiburan, menjadi penolong dalam setiap kehidupan kami. Jangan biarkan kami jatuh tergeletak Tuhan, tetapi mari tangan-Mu yang penuh kasih, tangan-Mu yang penuh dengan kuasa senantiasa menopang kehidupan kami, sehingga di dalam kehidupan kami menjalani hari-hari kami Tuhan, kami senantiasa tetap kuat, tetap tegar, karena Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, seberapa kami sidang jemaat-Mu yang hadir pada siang hari ini Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa lewat kebenaran firman-Mu yang kami sudah dengar Tuhan, kami sudah diberikan kemenangan, kami sudah diberikan kebebasan, kelepasan dari segala persoalan pergumulan hidup kami. Tiba saatnya Tuhan, kami akan memberikan korban syukur kami lewat persembahan. Biarlah Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi maupun yang tidak memberi. Biarlah semuanya itu kami mau berikan yang terbaik buat Tuhan, guna hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan membawa korban persembahan. Kita angkat pujian, Aku Ingin Selalu Berada di Hadirat. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Dibawa ke sayap-Mu, bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Dibawa ke sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali, melintasi langit biru.
melintasi langit biru bagaikan Raja Wali, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Puji Tuhan, Tuhan memberkati persembahan dari sidang jemaat Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan warta ibadah sepanjang minggu. Besok hari Senin jam 7 malam ada latihan musik bagi anak-anak muda untuk persiapan ibadah hari Sabtu untuk ibadah kaum muda. Kemudian hari Selasa ibadah kaum wanita di gereja jam 4 sore, pembukaan Ibu Sarce Sapan dan firman Tuhan Ibu Gembala. Hari Rabu tidak ada kegiatan. Hari Kamis doa bagi seluruh pelayan Tuhan, dan yang mengambil bagian hari Minggu untuk boleh hadir, bahkan seluruh sidang jemaat Tuhan. Hari Kamis jam 6:30 malam pembukaan Ibu Rena dan pelayan firman Tuhan Ibu Polina Manik. Kemudian hari Jumat latihan untuk para pelayan Tuhan untuk persiapan ibadah hari Minggu jam 6:30 malam di gereja. Kemudian hari Sabtu ibadah kaum muda di gereja jam 7 malam, pembukaan saudari Dea dan firman Tuhan Bapak Set. Minggu depan, minggu ketiga di bulan September, ibadah yang pertama jam 9 pagi, ibadah worship leader, pelayan worship leader Ibu Andesri Toding, pelayan singer saudari Dea dan Ibu Meli. Demikianlah pengumuman tambahan bagi setiap kita yang belum menyelesaikan dana basar, utang basar yang kita sudah ambil untuk segera dilunasi supaya kita bisa mengumumkan hasil basar kita. Demikianlah warta kita sepanjang minggu. Mari kita bangkit berdiri. Oh, ada pengumuman tambahan dari Ibu Gembala, saya kembalikan. Maaf saudara, saya minta waktu sedikit. Saudara mungkin masih ingat ya, kakaknya Nelly, saudara, hari Senin pemberkatan nikah dan dan ucapan syukurnya diundang ya, seluruh jemaat Tuhan di sini diundang ya. Dia di rumahnya Bapak Patinggi, Pak Since. Iya saudara, di situ jadi kita bersama-sama jemaat kita jam hari Senin jam makan siang jam 12 iya jam 12 saat jam 1 lah. Jadi saudara, seluruh jemaat Tuhan di sini, saya ulangi lagi, diundang saudara ya, perkawinan nikah Franz Rempun, kakaknya Nelly. Saudara, dialamatkan pernikahannya di rumahnya Papan Tinggi. Iya, begitulah pengumuman. Dan saya mau mohon saudara, karena kami di sini disuruh buat sate 1 ekor, jadi mohon bantuannya ibu-ibu, anak muda ya, untuk bantu kami di pastori. Demikian pengumuman. Jangan lupa hari Senin. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita tamatkan ibadah kita pada pagi hari ini. Kebanggaan di dalam hidup
seperti-Mu Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, hala kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang saya serahkan kepada Ibu Gembala untuk kita dalam doa. Tiada yang seperti-Mu Yesus, tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Amin. Benar Bapa, tidak ada yang sama seperti Engkau Bapa. Bapa yang setia, Bapa yang selalu ada bagi kami, Bapa yang selalu memberikan kekuatan bagi kami, yang memampukan kami untuk menghadapi segala penderitaan dan segala persoalan apapun Tuhan. Untuk itu Bapa kami bangga punya Allah yang hidup, Allah yang besar seperti Engkau Yesus Kristus Tuhan yang kami percaya. Tuhan, segala puji syukur kami naikkan kepadamu. Materaikan setiap kebenaran-Mu Tuhan yang kami telah dengar. Biar kami menjadi orang-orang yang menang. Biar kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Sehingga pada waktu Engkau datang, Engkau akan berkata, sabaslah Engkau hamba yang setia. Itu Bapa, biarlah Tuhan kekuatan daripada api Roh Kudus senantiasa ada dalam hidup kami untuk memotivasi kami, memberikan kekuatan dan kemampuan, dan orang-orang yang berharap, yang berlindung kepadanya akan melihat perlindungan Tuhan dan pertolongan Tuhan, akan melihat mujizat ada di pihak mereka. Dalam nama Yesus, terima kasih Bapa. Hamba-Mu percaya Tuhan, Engkaulah penolong bagi semua kami umat-Mu. Kami percaya Tuhan, di saat kami berserah kepadamu, maka ada sesuatu yang akan terjadi dalam hidup kami, dalam rumah tangga kami, di dalam segala bisnis dan pekerjaan dan apapun usaha kami, serta penyakit kami dilalukan di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, yang sanggup, yang tahu setiap keberadaan kami semuanya. Terpuji Engkau Bapa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu. Kami akan pula berpisah satu dengan yang lain Tuhan. Mari Tuhan, hamba-Mu mohon, biarlah Tuhan senantiasa ada bersama dengan kami. Senantiasa Engkau melindungi, menyertai kami. Tuhan ada untuk memberkati setiap apapun yang kami kerjakan, lakukan, bekerja di dalam segala kegiatan-kegiatan kami dalam sepanjang minggu ini Tuhan. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, Tuhan melimpahkan kasih karunia-Nya, Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan, dan berkat Abraham, Ishak dan Yakub menjadi milik orang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari tengadahkan tangan-Mu dan percaya bahwa Allah kita ada bersama dengan kita. Dia Allah yang sanggup. Apapun masalahmu, apapun persoalanmu, penyakitmu, bagi Dia tidak ada yang sukar. Bagi Dia sanggup melakukan mujizat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kemenangan, terima kesembuhan, terima kelimpahan kasih karunia-Nya di dalam nama
itu pulanglah. Tuhan melindungi, Tuhan memberkati dan menyertai. Dia menerangi jalanmu dengan wajahnya. Dia akan ada di dalam setiap kehidupan sepanjang minggu ini. Terimalah damai sejahtera, kasih sayang dari Allah Bapa, anugerahnya Yesus yang terus memulihkan kita, yang menerangi, yang memimpin kehidupan kita sampai pada saat hidup kita kembali kepadanya. Dan damai sejahtera, sukacita daripada Roh Kudus yang terus memberikan kita sukacita, damai sejahtera, bahkan melimpahkan kita kasih karunia dan kemenangan lewat kemenangan. Menyertai kita mulai saat ini, sepanjang minggu ini, dan sampai kedatangannya yang kedua kali. Dalam nama Yesus, orang percaya katakan amin. Tuhan memberkati kita. Jangan lupa acara perkawinan besok